Kalau ada yang mengatakan nanti malam akan terjadi gempa 8 gitu, atau besok gitu akan terjadi gempa, bisa kami katakan 100% informasi itu tidak benar. Megatrust itu bukan satu-satunya sumber kejadian sumber gempa bumi Gempa bumi. gitu ya. Untuk di wilayah NTB dan sekitarnya, rata-ratanya itu kejadian per bulan adalah 600-an gempa bumi. Per bulan ya? Per bulan. Jadi kurang lebih per hari adalah 20 kejadian gempa bumi gitu ya. Berarti kita sedang mengalami gempa berarti sekarang ya? Nah, Di Lombok Utara ini sudah tahu nih gempa potensi iya. besar. Iya. Dulu masyarakat pada saat kejadian gempa aware nih. Iya. Tapi sekarang sesudah lebih dari 5 tahun kejadian gempa, masyarakat kembali ke budaya sebelum gempa itu, terutama untuk budaya bangun rumahnya gitu kan. Iya. Ini sangat mewakili masyarakat pada umumnya mungkin pertanyaan itu ya. Saya juga. Saya juga. Karena sebenarnya kita juga masyarakat ya. Kita sama juga Kita sebenarnya. sama Kita sebenarnya. sama juga Jangan-jangan itu yang bikin mau pindah ya. Kamu nggak sendiri, Dio Mukti di sini ngobrol bareng Bang Kus dan Mas Riko. Tepuk tangan. Oke. Ini Bang Kus ini dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Saya lihat di bajunya dulu. Benar. Dan Mas Riko dari BMKG. Ya, benar. BMKG Mataram ya? Mataram, oke. Ini kita datangin mereka berdua, kita bahas yang besar-besar soalnya. Karena Mega ya. Iya. Mega kan besar. Mega gitu besar. ya. Sama kayak teman saya di sini ada namanya Mega juga, besar juga orangnya. Jadi kemarin bulan Agustus ya. Bulan Agustus kemarin itu sempat dari BMKG Pak Pepen Supendi ya. Benar. Itu sempat mengeluarkan pernyataan statement lagi tentang Megatrust gitu. Itu yang buat waduh ini akan ada gempa, akan ada tsunami, banyak lah pokoknya kita akan menghadapi bencana gitu. Nah, itu kan dari kita kan apalagi Lombok ya. Sepertinya handphone saya kayaknya. Kita dari Lombok itu kan sering, bukan sering ya, kemarin tuh di 7 tahun yang lalu kan kita menghadapi bencana ya, bencana yang cukup besar lah di 2018. Nah ini muncul lagi isu ini, tahun lalu juga sempat muncul pembahasan soal Megatrust, tahun ini juga muncul kembali pembahasan soal Megatrust gitu. Nah ini saya pengen tahu nih dari Bang Kus atau mungkin dari Mas Riko ya, sebenarnya untuk kita ulang kembali sebenarnya Megatrust itu apa sebenarnya gitu. Silakan Bang Kus atau Mas Riko, silakan. Monggo senior dulu lah. Aduh, kayaknya wajah saya masih junior. Berat di belas senior. Ya baik, mungkin saya menjelaskan secara geologis dulu ya terkait dengan secara geologi terkait dengan Megatrust. Jadi sebenarnya Megatrust ini kan istilah populer sebenarnya. Kalau secara ilmiahnya namanya subduksi ya, atau zona subduksi. Biasanya subduksi itu adalah zona yang mempertemukan dua lempeng yang berbeda. Satunya lempeng laut atau disebut juga continental crust, atau satunya lempeng benua. Ya, jadi disebut juga lempeng benua itu. Jadi pertemuan kedua buah lempeng ini biasanya akan terjadi namanya zona kejadian yang namanya konvergensi atau saling tumbuk. Nah, saling tumbuknya inilah yang kita sebut sebagai istilah dalam geologi itu sebagai subduksi. Ya, dan di kita itu di Indonesia pada umumnya itu kita memiliki 3 lempeng besar, Mas. Yang pertama itu namanya lempeng Indo-Australia, itu di bagian selatan. Ada namanya lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia itu yang kita tempati ini ya, di seluruh wilayah Indonesia ini masuk Eurasia. Jadi di bagian utara. Dan yang terakhir itu namanya lempeng Pasifik. Itu di bagian timur. Nah, itu mempengaruhi daerah-daerah bagian timur Indonesia. Nah, untuk daerah bagian barat sama tengah Indonesia itu ada 2 lempeng yang mempengaruhi, Eurasia sama Indo-Australia. Nah, Indo-Australia ini adalah lempeng laut, ya. Jadi banyak mengandung
unsur-unsur berat seperti Mg, Fe ya. Sedangkan Eurasia ini adalah lempeng darat. Itu banyak mengandung unsur-unsur silika. Biasanya tumbukan antara kedua lempeng ini nanti ada terjadi namanya penunjaman. Penunjaman ini dah kita sebut dengan subduksi. Jadi lempeng laut ini menunjam di bawah lempeng darat Eurasia. Jadi di bawah kita ini, di bawah lempeng Eurasia kita yang kita tinggali di Pulau Lombok ini, di bawah kita ini ada namanya lempeng Indo-Australia yang menunjam kita. Nah, efek penunjaman inilah terjadilah namanya megathrust. Mega itu besar, thrust itu patahan. Jadi patahan besar itu memanjang dari Aceh sana sampai ke Nusa Tenggara ya, Kepulauan Nusa Tenggara, menerus nanti ke arah Sulawesi Utara. Nah, nanti di situ Sulawesi Utara nanti itu pengaruh megathrustnya itu adalah pengaruh Pasifik yang sebagai lempeng lautnya. Jadi seperti itu. Itulah yang terjadi, Mas. Jadi kita di Lombok ini kena lah di bagian selatan kita itu di daerah laut sana, selatan pertengahan antara Australia, karena dengan Pulau Lombok itu di tengah-tengahnya itu ada sebuah zona patahan besar atau megathrust yang membentuk sebuah palung dalam ya. Jadi ketika nanti yang terus-menerus saling menekan ya, pergerakannya antara 7 sampai 10 mm lah ya per tahun. Per tahunnya. Ya, memang kecil pergerakannya itu. Tapi itu menghasilkan energi yang sangat besar. Energi yang besar itu biasanya ya dirilis itu sekitar 200 sampai 300 tahun sekali sebagai gempa. Oke. Ya, berarti itu kayak ada energi yang nunggu keluar berarti gitu ya? Atau gimana? ya energi yang nunggu keluar dan itu siklus, Mas. Oh, oke. Per 100 sampai 200 tahun gitu ya? 200 sampai 300 malah ya. Ya. Tahun sekali. Beda-beda tergantung. Beda-beda tergantung besar dari. Jadi nanti terbagi lagi segmen dia, Pak. Tersegmentasi juga megathrust ini. Oke. Kalau segmen yang besar seperti Aceh, Andaman itu bisa ya lebih dari 200 tahun, tapi energi yang dilepaskan bisa sampai hampir 10 ya. 9,2 ya. Iya, Magnitudo ya, 9,5 lebih ya. Magnitudonya. Ini biar kita paham ya. Ini saya yakin ini saya sendiri gitu ya. Iya. Geografi saya berantakan. Berarti ini yang di selatan Indonesia ini samudra apa namanya, Hindia ya? Ya, Samudra Hindia. Terus yang di tengahnya itu antara Nusa Tenggara sama Laut Kalimantan. Flores ya. Itu apa yang di tengahnya itu laut apa namanya? Berarti itu ya perbandingan di satu itu di Eurasia Indo-Australia itu yang di bawah. Ya. Itu ya yang di selatan yang Australia dan sebagainya yang ada di benua Samudra Hindia itu. Terus yang Eurasia itu di sebelah utaranya. Di sebelah utara, pokoknya perbatasannya itu di laut antara Australia dengan Lombok, di tengah-tengah sana. Kalau Eurasia ini besar, Mas. Ini sampai ke benua Eurasia ini sampai ke hampir setengah dari benua Asia ya. Lempengnya itu. Oke. Jadi bukan hanya di Lombok atau di NTB atau di Jawa gitu. Ini menerus ke Kalimantan, terus ke Cina dan sebagainya, ke utara sana. Jadi besar memang lempeng ini. Oke. Yang kita yang kemungkinan itu di Indo-Australia itu yang kemungkinan ya. Ya di selatan inilah. Jadi yang berpotensi untuk terjadi gempa megathrust ini adalah di pertemuannya. Pertemuan antara lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Nah, pertemuannya itu di Samudra Hindia, di tengah-tengah antara Pulau Lombok dengan Australia. Ya, sekitar jaraknya kurang lebih ya sekitar 250 250 kilometer. Jaraknya di tengah-tengah itu. Nah, nanti kalau di Google Map itu ada warna biru hitam. Itu mencirikan bahwa itu adalah sebuah trench atau sebuah parit atau sebuah ini yang dalam. Lubang gitu ya. Dalam. Dalam Ya, gitu ya. disitulah posisinya pertemuan itu. Oh, oke. Itu yang lagi yang kemarin dibahas tuh itu sebenarnya ya. Iya, jadi gini, Bang. Kenapa sih kalau kita tahu ya, kenapa tadi berbicara tentang lempeng-lempeng bergerak seperti itu ya?
bahwa memang itu adalah sebuah siklus yang sudah ada sejak zaman dahulu pada saat bumi kita ini ada gitu. Jadi dulu itu kalau di dalam sejarahnya itu daratan itu hanya satu, ya namanya Pangea gitu ya. Kemudian bergerak satu sama lain. Kenapa dia bisa bergerak? Karena di dalam bumi kita tahu bersama bumi kita kan bulat. Terus ada lapisan-lapisannya. Ada mulai dari kerak bumi, kemudian ada mantel, kemudian ada inti luar dan inti dalam gitu ya. Dan semakin ke dalam bumi itu terjadi peningkatan suhu dan tekanan. Nah, kalau kita lihat seperti kita memasak air di teko gitu ya, Bang ya. Kan dipanaskan dari bawah. Bagian bawahnya itu panas. Kemudian dia akan berputar gitu ya. Yang panas akan ke atas, yang dingin akan ke bawah gitu ya. Jadi ada arus konveksi. Nah, di dalam bumi kita pun ada seperti itu. Jadi tadi di bagian mantel karena semakin kita tinggal di kerak bumi. Kemudian semakin ke bawah dia bergerak, di bawah ini panas, maka terjadilah arus konveksi tadi, perputaran. Makanya tadi ada yang seperti yang dikatakan Bang Kus, ada yang bergeraknya masuk ke bawah semakin ke dalam mantel, ada yang zona pemekaran gitu ya, ada yang semakin keluar seperti itu. Karena terjadi arus konveksi. Jadi hal ini adalah hal yang lumrah terjadi dan memang sudah terjadi sejak dulu. Jadi bukan hal yang baru gitu. Megatrust tadi subduksi itu sudah ada sejak dulu. Memang sebenarnya itu kita itu tinggal di bagian situ sebenarnya. Iya, ya. betul. Iya. Tapi sebelumnya kayak misalnya Lombok nih ya. Lombok itu pernah mengalami hal yang sama nggak soal megatrust? Entah itu megatrust tuh gempa berarti ya. Gempa terus ada kemungkinan tsunami juga atau gimana? Megatrust itu zona terjadi ya, oke. gempanya ya. Gempa-gempa yang terjadi akibat megatrust, contoh yang paling kita ingat mungkin ya di masa modern ini adalah gempa 26 Desember 2004 di Aceh. Di Aceh, oke. Benar, itu diakibatkan oleh zona megatrust. Tadi yang seperti disampaikan, mega sendiri kan besar gitu. Kemudian trust itu adalah jenis patahannya, patahan naik gitu ya. Jadi kalau misalnya dia bukan berada di zona seperti yang tadi dikatakan zona subduksi, maka mekanisme gempa buminya itu bukan naik gitu, bukan patahan naik. Jadi itu namanya bukan gempa megatrust. Tapi yang pernah terjadi di Indonesia yang ingat sekali di ingatan kita itu 26 Desember 2004 di Aceh. Aceh, oke. Iya. Kalau misalnya kita flashback ke Aceh gitu ya. Ya. Itu kan bencananya ya. Bencana itu kalau nggak salah dari gempa dulu ya. Iya. Dari gempa dulu, kemudian air itu surut sampai jauh sekali gitu kan ya. Terus pada akhirnya airnya balik gitu. Kalau misalnya ini kalau orang bilang jauh-jauh langan gitu, jangan sampai ini terjadi di Lombok gitu ya. Gitu. Tapi ini kan bukan nakut-nakutin ya. Ini bukan nakut-nakutin, tapi seenggaknya kita tahu nih, kita paham dulu nih proses yang terjadi gitu. Kalau misalnya toh itu dia terjadi gitu kan bukan kuasa kita ya. Kita nggak mau, tapi kalau itu terjadi ya udahlah. Seenggaknya kita tahu apa ciri-cirinya gitu. Apakah kalau misalnya itu dia bergerak gitu ya, dia bergerak, lempengannya itu dia bergeser dan itu terjadi gitu. Prosesnya itu apakah sama seperti yang di Aceh atau kayak gimana? Kalau kita berbicara megatrust itu secara umum prosesnya sama, Mas. Karena kan agak terjadinya patahan-patahan naik itu. Setelah terjadi gempa besar, nanti di bagian trends tadi itu patah. Nah, patah itulah nanti yang menarik volume air yang besar ya dari arah dari arah daratan pesisir akan pantai gitu ya. pesisir Ketarik. pantai akan ketarik dulu ke dalam di lubang besar itu. Nah, karena tadi ya rumus itu adalah hukum fisika ya. Begitu dia secara spontan ditarik, spontan juga dia akan melepaskan atau membuang air tersebut. Oke. Nah, spontan membuang air itu kan nanti air itu akan bergerak balik dengan kecepatan yang sangat tinggi dan apabila sampai ke daratan itu akan menghasilkan karena dia bertemu dengan pantai yang lebih dangkal ya dengan perubahan morfologi lautnya. Dia akan terbentuk sebuah gelombang atau beberapa gelombang, bukan satu gelombang saja ya, yang besar. Nah itulah yang biasa terjadi di
gempa di zona megatrust akan secara umum terjadi seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan sama Mas Riko. Jadi memang alur bergeraknya itu seperti yang tadi dikatakan Bangkus, karena setiap kerak atau lempeng-lempeng itu bergerak satu sama lain karena arus konvergen tadi. Jadi dia itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Ada yang 10 mm per tahun, ada 22 mm per tahun, seperti itu. Kalau kita ibaratkan itu seperti kita punya dahan pohon gitu ya, ranting. Kemudian kita kasih tekanan, dimiringkan, nanti akan ada bunyi gitu ya. Ada kretek. Nah, itu adalah proses akumulasi energi yang kita berikan kepada ranting tadi. Nah, ketika ranting tersebut terlewati batas elastisitasnya, dia akan patah kan, krak. Nah, itu yang disebut sebagai gempa bumi dalam kejadian sehari-hari. Tadi lempeng bumi juga seperti itu. Dia bergerak satu sama lain, kemudian sampai pada batas elastisitasnya terlampaui, akan terjadi gempa bumi. Nah, bagaimana magnitudonya itu bisa dihitung? Magnitudonya itu dihitung berdasarkan luasan area yang bergerak. Ya, jadi semakin luas area yang bergerak tadi dan patah, itu akan memindahkan massa air laut yang lebih besar di bagian atasnya secara besar dan tiba-tiba. Nah, itu yang menjadikan tsunami yang tadi Bangku sampaikan. Jika di tengah laut itu amplitudonya itu tidak terlalu tinggi, tapi kecepatannya tinggi. Semakin mendekati daratan, maka kan kedalaman laut akan semakin dangkal. Jadi akan berubah dia. Jadi kecepatannya semakin rendah, tetapi gelombangnya semakin tinggi. Ya, karena dasar perubahan dasar batimetrinya. Oke. Ini saya agak nyesel ya, karena kenapa dulu pelajaran geografi dan fisika saya berantakan ya. Jadi seumur sekarang ini saya langsung belajar fisika dan geografi sekarang. Berarti begini, coba kita runut ke belakang gitu ya. Ini kan kejadiannya itu per period gitu ya. Ibaratnya itu kayak 200 sampai dengan 300 tahun sekali lah gitu ya. Nah, ini kayak Lombok ini ya. Ini apakah sebelumnya dibalik lagi kayak tadi? Apakah sebelumnya tuh pernah mengalami ini gitu? Ibarat ini untuk memperkirakan lah gitu ya. Iya. Apakah sudah pernah mengalami ini dan itu jaraknya berapa tahun yang lalu gitu, atau belum pernah mengalami ini gitu? Iya, baik. Jadi kalau untuk sejarahnya sejarahnya kapan pernah terjadi sebelumnya. Jadi tadi ada istilah sebat menyebut 200 tahun, 300 tahun gitu ya. Itu kan perhitungan secara statistik. Oke. Jadi karena tadi ada pergerakannya berapa milimeter per tahun, maka kalau dihitung itu bisa akumulasi energinya terulang kembali 200 tahun, 300 tahun. Tapi berbeda-beda antar segmen satu dan segmen lainnya. Tidak bisa kita katakan bahwa pasti 200 tahun lagi baru terulang seperti itu. Karena kita tidak tahu betul bagaimana pengumpulan energi yang ada di kerak bumi tadi gitu ya. Nah, untuk di wilayah NTB sendiri itu kami pernah melihat sejarah ya. Kemudian kami datang langsung ke lokasi-lokasinya bahwa pernah terjadi gempa bumi yang menimbulkan tsunami. Itu tepatnya tanggal 19 Agustus tahun 1977. Yang diakibatkan oleh gempa bumi dengan kekuatan 8,3. 8,3 tahun 77. Sumbernya dari mana nih? Sumbernya bukan merupakan sumber dari megatrust. Tetapi zona di belakang megatrust. Jadi tadi kan megatrustnya di sini. Dia di belakangnya. Nah, 8,3. Jadi secara sejarah wilayah NTB ini pesisir selatannya itu pernah terjadi gempa yang menimbulkan tsunami. Ada korbannya di Teluk Awang, ada korbannya di Kecamatan Lunyuk, Sumbawa ya. Kemudian ada juga laporan di Desa Lere, Kabupaten Bima. Itu kami pernah datang ke sana dan berdiskusi dengan korban-korbannya yang selamat pada saat itu. Jadi secara sejarah itu pernah terjadi dan ada korban jiwanya di NTB. Berarti emang itu pernah terjadi, tapi itu bukan dari megatrust ya, di di belakangnya megatrust. Oke. Ngomong-ngomong mau minum apa? Kopi?
bebas. Iya, bebas saja lah. Tapi kalau ada kopi ya. Oke, kopi. Pakai gula Buat nggak? cowok gitu loh. Oh iya, laki gitu ya. Pakai gula atau enggak? Sedikit aja lah. Sedikit saja. Sedikit, oke. Iya. Boleh dong, Mbak. Kopi 3. Iya, Mega. Ini Mega juga namanya. Oh, Mega juga. Iya, Besar Mega. orangnya. Besar orangnya. Iya. Kopi 3 Untung ya. udah gemuk gue ya. Oke. Gini, berarti kita nggak tahu ya kapan ini akan terjadi. Tapi seenggaknya dari hasil obrolan ini kita paham dulu nih apa itu megatrust, apa itu akibatnya, apa itu ciri-ciri yang bakal muncul ketika itu terjadi gitu Iya, ya. Kita misalnya lempengan itu patah lah gitu, apa yang terjadi kurang lebih mirip seperti yang terjadi seperti yang ada di Aceh 2004 ya. Kayak gempa, kemudian airnya surut, air laut surut, habis itu balik lagi. Ibaratnya itu kayak ikan paus buka mulut, airnya masuk, kemudian nyembur lagi gitu ya. Iya, benar. Ya. Nah ini dari misalnya gini, dari Mas Riko ini, dari Ya. pihak yang berada di situ ya, BMKG gitu ya. Ini apakah di BMKG itu ada ini enggak sih kayak misalnya teknologi atau alat yang bisa mencatat pergerakan itu gitu, atau mungkin ada yang bisa memperkirakan itu? Kalau cuaca kan udah ya. Ya. Cuaca kan ada perakirawannya sendiri gitu ya. Apa namanya ya? Forecaster. Forecaster, iya. Forecaster. Ada forecasternya sendiri. Ada alatnya sendiri itu untuk memantau hujan dari luar kah atau hujan lokal gitu kan, itu ada ya. Nah ini untuk laut, gempa bumi dan sebagainya tuh itu gimana peralatan? Iya, baik. Jadi ada satu hal fundamental yang berbeda antara pengamatan gempa bumi dengan pengamatan cuaca. Jadi kalau objek yang menyebabkan hujan itu kan awan ya. Awan itu dari permukaan bumi kita bisa lihat ya, bisa kita amati, kemudian bisa kita lihat pakai teknologi radar gitu ya. Kemudian dari luar bumi itu bisa dipantau dengan satelit gitu ya, satelit cuaca. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang pergerakan lempeng bumi yang menyebabkan gempa bumi, itu kan posisinya berada di bawah permukaan. Iya. Bawah permukaan ya. Jadi kedalaman kerak bumi itu antara 5 kilo. 5 kilo sampai 100 kilo. 5 kilo sampai 100 kilo. Jadi kita itu tidak bisa melihat secara langsung yang tadi pergerakan lempeng itu. Nah, kami menggunakan bukan hanya BMKG saja, tapi seluruh dunia itu untuk mengamati gempa bumi menggunakan alat yang namanya seismometer. Jadi menggunakan metode geofisika untuk menggambarkan apa yang terjadi di bawah permukaan bumi tadi, di lempeng-lempeng bumi. Nah, untuk di Indonesia sendiri, itu kita mempunyai seismometer di seluruh wilayah Indonesia. Sampai sekarang itu jumlahnya ada 553 seismometer untuk menganalisis gempa bumi dan mengetahui nanti magnitudonya berapa, lokasinya di mana, terus kedalaman kejadian gempa buminya itu berapa kilometer, ya. Kemudian nanti dari hasil parameter gempa buminya itu kita modelkan, lakukan pemodelan tsunami secara cepat untuk mengetahui apakah gempa bumi itu berpotensi tsunami atau tidak. Gitu. Jadi kita punya seismometer yang 553 tadi, itu begitu ada pergerakan seismometer itu dia mendeteksi getaran tanah. Oke, itu tersebar berarti ya? Tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di Lombok termasuk ada berarti? Di NTB ada 21 lokasi. Oke. Ya, 21 alat ada di NTB, jadi begitu ada truk lewat gitu ya, kita lewat gitu, itu juga akan terekam di seismometer. Nah, ketika terjadi guncangan gempa bumi tadi, nah itu akan muncul sebagai sinyal-sinyal khusus yang terlihat di waveform kita, di peralatan kita di kantor Mataram. Kemudian kita akan menganalisis. Nanti outputnya itu hasilnya berupa parameter gempa bumi yang masyarakat terima. Kayaknya ada deh kayak di kantor kayaknya. Benar, ya. Yang telah terjadi gempa kayak gitu ya. Benar, Warning Receiver System New Generation. Iya. Jadi infonya itu berupa waktu kejadiannya, kemudian lokasinya di mana, lintang bujurnya, epicenternya, kemudian kedalamannya berapa, dan yang paling penting magnitudonya berapa. Iya. Setelah kita dapat parameter gempanya, baru nanti akan dilakukan pemodelan tsunami. Apakah gempa yang tadi itu berpotensi tsunami atau tidak? Yang kemudian nanti akan kita susulkan juga menjadi peringatan dini tsunami jika gempanya itu berpotensi tsunami. Itu jarak dari
antara kejadian Ya. dan informasinya yang muncul Betul. ke peralatan tersebut gitu. Itu berapa lama gitu jaraknya? Nah, Ada saya ingin durasi? cerita dulu nih bahwa perkembangannya zaman dulu itu Ya, ya, ya. pas kejadian gempa Aceh 2004 ya, yang paling jelas kita ingat itu. Zaman itu masih kita mengoperasikan seismometer yang analog. Mungkin kalau abang-abang pernah ingat dulu ya, ada bentuknya seperti Bulat. drum ya, Terus terus ada sama kayak gerakan jarum kertas gitu. pias ada gerakan Oh, oke, jarum oke. seperti itu, masih manual sekali gitu. Oh, itu seismometer ya? Iya, Ya, ya, oke, seismograf oke. ya, Seismograf. mencatat getaran gempa. Jadi kita tandai dulu mana gelombang P-nya Hmm. yang datang duluan, kemudian gelombang S-nya yang datang kemudian. Kita ukur jaraknya, terus digambar lagi. Jadi untuk menentukan lokasi gempa itu zaman 2004 itu memerlukan waktu setengah jam, 1 jam, bahkan 2 jam baru bisa tahu Oke. gempanya di mana gitu ya. Nah, tapi saat ini dengan penambahan jumlah peralatan dan modernisasi menjadi alat digital, sekarang itu kami mampu menganalisis gempa bumi dengan waktu kurang dari 3 menit. Jadi kurang dari 3 menit kita bisa mendeteksi di mana kejadian gempanya itu. Kenapa kecepatan itu penting gitu ya? Karena biasanya kan kita tahu bersama kalau gempanya itu besar dan kemudian menimbulkan dampak lain ya setelah gempa buminya itu ada Iya, iya, potensi iya. tsunami, kita harus cepat memberikan info supaya ada golden time bagi masyarakat yang terancam untuk mengambil langkah untuk evakuasi mandiri misalnya, Iya, iya, pergi iya. ke tempat yang aman. Lebih tinggi atau apalah tempat aman gitu. Jadi ya. kalau pertanyaannya tadi berapa lama sekarang setelah gempa, baru bisa kita ketahui parameternya kurang dari 3 menit, Oke, Iya. lebih cepat berarti ya. lebih cepat. Oke, oke. Nah, ini kurang dari 3 menit berarti Ya. ada ibaratnya kita ngambil 2,5 menit lah gitu ya. Ya. Berarti ada rentang waktu antara kejadian misalnya nih kita ambil negatifnya lah gitu, buru-burunya gitu. Ini gempa terus kemudian berikutnya ada tsunami gitu. Ya. Gelombang tsunami itu dari tengah sampai ke daratan tuh berapa lama kira-kira? Iya. Jadi kami melakukan juga pemodelan tsunami ya untuk setiap wilayah apa di Indonesia ini yang berpotensi tadi kriteria gempa yang menimbulkan tsunami itu kan tidak semuanya. Oke. Jadi ada yang magnitudonya tentu besar ya, itu magnitudo besar. Terus sumber gempanya itu umumnya berada di zona-zona subduksi tadi, jadi berada di laut lah gitu. Kemudian dia berpotensi untuk memindahkan massa air laut secara besar dan tiba-tiba. Kemudian kedalamannya itu dangkal. Kedalaman dangkal itu artinya kurang dari 60 km. Kurang dari 60 km. Nah, sebenarnya ketika masyarakat melihat tanda-tanda seperti itu, misalnya magnitudonya besar, kemudian kedalamannya dangkal, terus berada di wilayah yang pinggir pantai gitu ya, tidak ada salahnya untuk melakukan evakuasi mandiri untuk menghemat waktu gitu ya. Nah, ketika modeling tsunami itu dilakukan, kita di Indonesia ini kan melakukan kajian juga untuk tadi ada para ahli yang menganalisis gitu ya, bahwa ada 13 segmen megatrust di Indonesia. Kemudian kita hitung kalau segmen megatrust ini bisa berpotensi menimbulkan magnitudo berapa gitu. Nah, kalau di selatan NTB tadi yang megatrust Sumba itu kata para ahli dari tim Pusat Studi Gempa Nasional itu magnitudonya bisa mencapai 8,5. Ya, lalu kami melakukan modeling. Kalau seandainya terjadi magnitudo 8,5 di segmen megatrust Sumba itu, dampaknya seperti apa gitu ya. Guncangannya kalau di daratan itu di NTB dirasakan 5 sampai 6 mmi. Itu kurang lebih sama seperti yang kita rasakan pada waktu gempa bumi Lombok di wilayah Lombok Tengah dan Kota Mataram misalnya pada saat itu. Guncangannya mirip-mirip seperti itu. Yang di 2018 ya, guncangannya. Itu untuk memberikan gambaran bahwa kalau terjadi gempa di megatrust tadi itu bagaimana sih guncangannya gitu ya. Seperti yang kita rasakan di Mataram atau di Lombok Tengah. Jadi 5 sampai 6 mmi. Terjadi kerusakan tapi kerusakannya ringan ya. Kemudian karena dia itu berpotensi tsunami juga, tadi berapa ketinggiannya dan berapa waktu tibanya estimasinya ya, gitu estimasi waktunya benar. Ya, estimasi waktu tibanya itu kurang lebih 26 menit. Oke. Kemudian ketinggian tsunami-nya itu karena berdasarkan modeling ya tentunya
bervariasi tergantung input yang kita masukkan. Jadi itu bisa mencapai 26 meter Ketinggiannya. ketinggiannya. Jadi kalau melihat dari situ kan ini bukan untuk menakut-nakuti kembali Iya, lagi. bukan kita supaya kita tahu lah Supaya kita sama-sama. tahu gitu ya. Walaupun saya takut juga. Betul. Supaya kita tahu Iya, bahwa iya. kalau kita modelkan itu berpotensi menimbulkan guncangan seperti itu, kemudian berpotensi menimbulkan tsunami setinggi 26 meter, tentu kembali lagi bervariasi, tidak Iya, iya, 26 itu harga mati gitu, tidak ya. Dan waktu tibanya juga bervariasi, tapi yang paling cepat adalah sekitar 26 menit. Oke. Artinya kalau tadi kita mengeluarkan peringatan dini tsunami itu di kurang dari 3 menit, iya, ya, kita masih punya waktu 23 menit nih. Oke. Gitu. Atau kalau mau lebih cepat lagi bisa dengan mengandalkan ini ya, perasaan sendiri ketika kita tinggal di pesisir pantai, merasakan gempa yang kuat, gitu. Tidak ada salahnya juga kalau mau melakukan evakuasi mandiri. Iya. Berarti Ya kayak ini Mas, kayak kita dulu pernah banyak melakukan sosialisasi. Yang penting itu 3-20 gitu. Iya. 20 detik, lebih Terjadi dari 20 gempa. detik terjadi gempa. Ya 20 menit waktu evakuasi, ya kurang lebih kan. Dan 20 meter ketinggian elevasi yang ketika minimal gitu. Itu yang harus kita pahami untuk mitigasi gitu Mas. Oh, oke. 20 3-20. Oke. Nanti dicatat ya, Mas ya, Mas Umum ya. Jadi biar ada tulisannya gitu. Iya. Biar diingat lagi gitu kan ya. Karena takutnya ini setelah kejadian musibah yang kita alami kemarin yang di Lombok 2018, takutnya nih lupa gitu. Ya benar. Lupa gitu kan udah hampir 7 tahun nih kejadiannya gitu. Apakah masih ingat atau enggak gitu. Karena ketika awal terjadi gempa itu dari segala macam instansi, pihak BMKG Iya, juga betul. gitu, dari teman-teman kayak misalnya dari teman-temannya Bangkus gitu, itu kan tetap melakukan sosialisasi gitu, mitigasinya selalu ada gitu, gimana kayak setiap instansi melakukan mitigasi gempanya seperti apa gitu, harus pasang apa dan sebagainya, larinya ke arah mana, sikap yang diambil seperti apa, ya mudah-mudahan selama 7 tahun terlewatkan ini mudah-mudahan masih ingat gitu ya. Takutnya Dan satu poin Mas yang biasa dipertanyakan dan diplesetkan kalau BMKG memprediksi akan terjadi gempa bla bla bla. Padahal tadi sudah dipoinkan sama Mas Riko itu bahwa BMKG hanya bisa membaca kejadian gempa melalui seismograf itu ya. Jadi saat kejadian gempa saja yang bisa dibaca. Tapi kalau kapan terjadinya gempa itu belum ada alat yang bisa melakukannya. Jadi seperti itu poinnya. Jadi seperti negara-negara yang maju yang potensi gempanya besar, memang yang kita ke Jepang lah contohnya. Yang kita utamakan itu adalah yang mereka utamakan itu bukan bagaimana memprediksi kapan terjadi gempanya, di mana kejadian gempanya, tapi bagaimana memitigasi gempanya mulai dari kajian potensi gempa dan sebagainya seperti dilakukan Mas Riko sampai dengan bagaimana edukasi masyarakat terkait dengan potensi gempa di wilayah mereka itu Mas. Oke. Ini bau kopinya udah mulai muncul. Wah, Jadi boleh dong Mbak diantar kopinya Mbak. Tapi ini kayak ini Bangkus ya. Sama semua kayaknya sama. Iya. Ntar aja. Oke. Kayak Bangkus misalnya, Bangkus nih kan rutin sekali posting itu tuh grafik-grafik itu. Itu sebenarnya itu saya mau nanya kenapa Terima rutin kasih, posting itu gitu. Makasih Mbak Amel namanya. Mbak Amel. Iya, Mbak Amel. Silakan. Iya, baik. Itu sebenarnya apa sebenarnya itu Bangkus yang grafik-grafik itu? mungkin ini ya, mungkin apa namanya? Bukan saya lah yang memposting, cuman maksudnya ada yang lain lah ya. Cuman maksudnya kalau dari sisi saya kan biasanya edukasi secara kayak ilmuwan geologi seperti apa gempa, dan kalaupun saya memposting sesuatu itu biasanya sifatnya mitigasi. Jadi saya juga heran dibilang
posting grafik juga. Iya makanya tuh. Berarti ada akun lain berarti atas nama Bangkus mungkin. Ada second account yang nggak tahu ini Bangkus atau bukan gitu. Iya. Bukan kayaknya. Tapi memang biasanya sih saya lebih ke ini ya. Kalaupun ada informasi gempa misalnya, biasanya saya merujuk dari BMKG. Kalau terjadi gempa seperti ini, kejadian di sini ya biasanya saya tambahkan informasi geologinya, itu saja sih. Jadi tidak ada melebih-lebihkan atau mengurang-urangi dari itu, jadi seperti itu. Balik lagi ke stakeholder terkait gitu ya, kayak BMKG Ya, gitu ya. jadi terkait informasi dan sebagainya terkait dengan informasi gempa dari BMKG, ya mungkin saya nambahkan karena saya background saya geologi ya, lebih ke bagaimana secara geologinya, jadi sama terkait dengan ya itu mitigasi kewaspadaan. Kalau memang kita tidak tahu kapan mungkin ya bisa saja di masa kita akan terjadi gempa dan tsunami. Setidaknya kita gitu ya, kita dan generasi kita di bawah itu udah paham dan udah siap sih sebenarnya Iya, ya. benar. Iya. Sejauh ini dari BMKG gimana? Apakah untuk misalnya kayak sosialisasi dan lain sebagainya, Ya. apakah itu masih tetap berlaku atau gimana gitu? Baik, jadi kalau kita ini ya kembali sebelum tadi menarik itu karena sempat ada ini ya cerita bahwa ada akun-akun yang memposting seperti itu. Kayak grafik-grafik gitu ya. Iya, jadi negara kita ini kan ini ya, Indonesia itu memiliki kementerian dan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Nah, dapat saya sampaikan di sini bahwa secara undang-undang nomor 31 tahun 2009 itu untuk informasi mengenai meteorologi, klimatologi dan geofisika itu sudah diatur dalam undang-undang bahwa instansi yang resmi dari Indonesia untuk mengeluarkan informasi itu adalah dari BMKG. Nah, tidak dapat kita pungkiri bahwa sekarang ini memang banyak sekali gitu ya dengan perkembangan media sosial, banyak akun-akun pribadi atau kelompok-kelompok tertentu yang sering mengeluarkan prediksi gitu. Ya, prediksi Di gempa luar gitu. prediksi BMKG gitu ya. Iya, bahasanya sampai begitu ya, di luar prediksi BMKG. Ya, mungkin kalau kita telusuri lebih jauh niat atau motif yang bersangkutan mungkin baik ya. Iya. Mungkin baik, tapi mungkin perlu diperhatikan kembali bahwa secara undang-undangnya itu ada. Jadi masyarakat pun juga harusnya paham bahwa di mana sih merujuk informasi yang resmi dan terpercaya gitu, yaitu dari informasi dari BMKG. Nah, tadi terkait langkah-langkah yang sudah kita lakukan, salah satu bidang di Kedeputian Geofisika BMKG itu adalah mitigasi gempa bumi dan tsunami. Jadi kami juga rutin menggelar yang namanya Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami. Itu edukasi kepada stakeholder dan kepada masyarakat untuk apa yang harus kita lakukan nih menyikapi tadi potensi-potensi yang ada, apa yang harus kita lakukan sebelum, sesaat, dan sesudah kejadian gempa bumi. Dan apa yang harus kita lakukan sebelum dan sesaat dan setelah kejadian tsunami gitu. Itu kita ada program yang namanya Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami. Rutin diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia setiap tahunnya. Nah, kemudian ada juga sosialisasi yang kita lakukan melalui sekolah-sekolah yang bernama BMKG Goes to School gitu. Nah, tapi kembali lagi bahwa urusan mitigasi dan sosialisasi itu bukan satu-satunya tugas BMKG. Iya, benar. Karena ada juga instansi atau kementerian lain yang memiliki tupoksi untuk memberikan edukasi. Contohnya mungkin kalau di masyarakat sini ada ini ya, apa BPBD mungkin. Setiap kota kabupaten memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang salah satu bidangnya itu adalah bidang kesiapsiagaan gitu. Jadi sebelum terjadi bencana, tugasnya memang melakukan sosialisasi seperti itu. Jadi sosialisasi rutin kita lakukan. Cuma memang keterbatasan karena waktu, kemudian mungkin anggaran seperti itu ya. Jadi memang belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Nah, makanya kami menghimbau di era kemajuan media sosial saat ini, kami pun juga membuka akun-akun media sosial yang resmi punya BMKG. Jadi agar masyarakat itu bisa juga mengakses informasi yang resmi gitu, tidak mudah percaya melalui akun-akun yang beredar di TikTok, di Facebook gitu yang suka bilang nanti malam akan ada gempa gitu. 9. Iya. Atau gempanya sudah di Jepang sekarang, sedikit lagi akan bergeser ke Lombok. Iya, ada tuh yang sempat yang beredar kan sering seperti gitu ya.
bisa kami pastikan dan tegaskan bahwa seperti yang Bang Kus tadi katakan, hingga saat ini karena proses pengamatan gempa bumi itu dilakukan dengan sensor getar tadi yang baru bisa mendeteksi setelah getaran gempa buminya terjadi, maka bisa dikatakan bahwa kalau ada yang mengatakan nanti malam akan terjadi gempa 8 gitu, atau besok gitu akan terjadi gempa, bisa kami katakan 100% informasi itu tidak benar. Tidak valid gitu ya. Tidak valid karena sehingga saat ini seluruh negara di dunia ini bahkan yang maju ke ilmuwan seismologinya, kegempaannya itu juga belum bisa memprediksi secara tepat kapan terjadi gempa dengan ini kekuatan tertentu di masa yang akan datang gitu ya. Kalau perkiraan mungkin bisa saja misalnya karena zona tadi memang zona berpotensi gempa megatrust gitu. Itu lagi proses akumulasi energi karena lama tidak terjadi gempa di situ. Itu kita bisa seperti itu. Karena berdasarkan keilmuan gitu ya. Ya. Tapi kapan dia terjadi, itu tidak ada yang bisa tahu. Tidak ada yang bisa tahu ya. Tidak ada yang bisa tahu. Nah, upaya yang dilakukan oleh para ahli, apakah berhenti sampai di ketidaktahuan itu gitu ya? Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya tidak. Jadi ada juga metode yang namanya prekursor gempa bumi. Prekursor gempa bumi itu adalah seperti prediksi, tapi menggunakan data dan memang yang berkaitan langsung sama gempa bumi. Gitu. Itu para ahli sedang mengkaji itu juga. Tapi karena masih belum konsisten gitu ya, jadi kadangkala prekursornya muncul, gempanya beneran terjadi. Kadangkala prekursornya muncul, tapi gempanya tidak terjadi. Artinya masih dalam tahap kajian gitu. Sehingga itu bukan merupakan produk informasi yang harus kita berikan kepada masyarakat. Jadi belum, saat ini itu belum. Apakah di kemudian hari kita bisa memprediksi gempa? Barangkali bisa. Iya. Kan teknologi makin berkembang. Makin berkembang gitu ya. Barangkali bisa. Tapi sampai saat ini belum bisa. Oke. Gitu. Ya maksudnya ada langkah yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait gitu ya. Kayak misalnya kalau kita runut dari 2004 kejadian gempa Aceh itu belum ada alat secanggih yang sekarang gitu ya. Kayak misalnya seismografi itu masih yang manual, analog gitu. Bahkan ibaratnya 30 menit dulu baru siap kita informasikan gitu ya. Sedangkan kalau sekarang itu kan udah ada kemajuan yang cukup pesat ya. 2004 ke 2025 tuh udah di bawah 3 menit kita udah bisa menginformasikan gitu ya. Kayak misalnya ibarat itu udah ada kesiapan gitu ya dengan media yang cukup masif pemberitaannya gitu, sangat cepat. TikTok yang sangat cepat untuk informasi. Iya, cuman asal jangan kemakan sama informasi itu gitu ya. Seenggaknya kita masyarakat tuh tahu gitu kalau misalnya terjadi gempa kita harus ngapain, cari informasinya kemana, baru kita ngambil tindakan gitu ya. Betul. Silahkan diminum dulu kopinya. Baik, terima kasih. Biar kita santai gitu ya. Ini teman-teman yang di sini masih ingat nggak kalau gempa harus ngapain? Hah? Kalau misalnya gempanya kita lagi dalam ruangan nih. Sembunyi di kolong meja. Oke, masih ada yang ingat. Kalau pas siaran gimana? Nah, Karena pernah pas siaran gempa, saya diem. karena malu sama narasumbernya tenang sekali ngobrolnya dan saya udah mulai panik cuman kan ya udahlah ya. Bismillah mudah-mudahan cepat selesai gitu. iya. Tapi gini, dulu itu saya pernah nggak tahu ya ini dengan ketidaktahuan dan ketidakpahaman jadi obrolan tongkrongan gitu ya. Kita mungkin balik ke yang ke belakang gitu. Katanya ya Lombok itu berada di atas lempengan gitu. Iya gitu. Jadi kayak misalnya dia Lombok tuh muncul ya karena ada lempengan itu gitu. Makanya muncul Lombok. Nah itu benar atau enggak gitu. Bahkan ada yang bilang begini nih, Bang Kus, ada yang bilang ini Lombok. Nah ini lempengan. Jadi lempengan itu nempelnya ke sini gitu. Jadi ujung lempengannya itu Lombok tuh ada di ujung lempengan gitu. Bahkan kalau tengok blek begitu. Ini bukan nakut-nakutin ya. Ini cerita tongkrongan gitu. Itu gimana Bang Kus? Ya tadi sebenarnya sudah kita jelaskan dari awal bahwa memang bumi kita ini itu bentuknya bulat ya. Itu terdiri dari beberapa lapisan ya. Lapisan paling atas itu namanya lapisan kerak atau lapisan keras bumi atau lapisan batuan. Ya. Di bawahnya itu mantel itu lapisan magma. Ya, di bawahnya inti bumi juga magma tapi dia lebih padat. Jadi seperti itu.
Jadi kalau kita lihat memang apa namanya kita ini lapisan kerak itu memang sebuah lempengan yang menyatu semuanya. Jadi misalnya kayak kita lihat kayak Pulau Lombok ya. Maksudnya Pulau Lombok ini kan rata-rata secara umum itu batuan produk letusan gunung api. Jadi seperti itu. Jadi magma itu karena adanya tadi zona subduksi itu, jadi lempeng Indo-Australia itu menunjam di bawah lempeng Eurasia. Nah, lempeng Eurasia ini retak-retak, pecah-pecah. Nah, di situ jadi jalur magma untuk naik ke permukaan. Nah, begitu magma naik permukaan terjadilah letusan gunung api. Nah, letusan gunung api ini lah itu yang membentuk permukaan dari Pulau Lombok. Jadi memang ya bukan berada di atas lempengan, tapi memang bagian dari lempengan Bagian itu. dari lempengan itu ya. Jadi Oke, seperti itu. Jadi memang dia menyatu. Kalau dia di atas lempengan kan berarti nanti berarti Lombok ini goyang dong. Goyang. Kopang gitu. Iya. Kayak misalnya dia bisa ngapung jalan. Yang jalan dong. Tapi ya memang dia bagian dari lempengan itu karena kan memang lempeng ini sendiri ada terdiri dari lapisan-lapisan batuan dari paling bawah itu sampai paling atas. Jadi seperti tapi dia menempel gitu, saling menempel. Oke. Ya, memang paling atas itu yang kita tahu itu adalah batuan vulkanik gunung api ini ya, yang membuat Lombok ini sebagai suatu daerah yang subur karena banyak unsur haranya gitu. Iya bro. Iya lagi subur Lombok. Nah ini teman-teman yang nonton, mau nonton? Ada yang mau tanya? Teman-teman dari mahasiswa? Oke boleh. Namanya siapa? Via dari? IH Emiloting. Oke. Ada yang mau tanya? Ya, seberapa besar sih perbandingan energi antara megatrust dengan gempa biasa? Dan apakah megatrust itu bisa menimbulkan gempa yang lebih besar lagi? Oke. Silakan Bang Kus atau Mas Riko? Ya, izin mungkin nanti bisa ditambahkan Bang Kus. Jadi Iya bagus nih pertanyaannya. ya pertanyaannya keren sekali. Iya. Wow gitu ya. Iya, saya juga kan iya juga sih. Ya, jadi tadi itu ya karena ada aktivitas tektonik tadi. Jadi megatrust itu bukan satu-satunya sumber kejadian sumber gempa bumi Gempa bumi. gitu ya. Tapi ada juga kalau kita ingat 2018 mungkin sering disebutkan bahwa ada patahan naik busur belakang Flores, Ya. Flores back earth thrust gitu. Dan ada juga mungkin sesar-sesar aktif gitu. Ada di Selat Lombok itu ada di Selat Sape gitu. Ada juga sampai di Teluk Panas gitu di Pelampang selatannya Pelampang gitu. Kurang lebih di NTB itu ada 10 sumber kegempaan. Itu yang kami amati setiap hari. Jadi untuk diketahui juga bahwa kantor kami di BMKG Stasiun Geofisika Mataram itu salah satu tugasnya itu adalah pengamatan gempa bumi secara terus-menerus 24 jam per 7. Oke. Jadi setiap minggunya kami selalu merekap kejadian gempa bumi dan bulanan juga kami rekap seperti itu. Untuk di wilayah NTB dan sekitarnya rata-ratanya itu kejadian per bulan adalah 600-an gempa bumi. Per bulan ya? Per bulan. Jadi kurang lebih per hari adalah 20 kejadian gempa bumi gitu ya. Berarti kita sedang mengalami gempa berarti sekarang ya, getaran. Bisa Cuma kita saja nggak sadar terjadi aja gempa. ya. Cuma magnitudonya kan bervariasi. Iya. Kalau magnitudonya kecil berarti tidak dirasakan gitu. Kalau di wilayah NTB magnitudo terkecil yang dirasakan adalah 2,9. Ya, kalau dekat di Kota Mataram di pantai barat Kota Mataram itu di Selat Lombok itu terjadi gempa dengan kekuatan 2,9 itu bisa dirasakan di Kota Mataram. 2 MMI seperti ada truk lewat gitu. Oke. Nah, apakah sumber-sumber tersebut berpotensi menimbulkan gempa besar juga? Berdasarkan kajian dari Pusat Studi Gempa Nasional yang tadi saya sampaikan para ahli-ahli seismologi yang berkumpul menjadi satu di Indonesia, melakukan kajian bersama, penelitian bersama, kemudian mengeluarkan buku atau produk gitu ya, yang bernama buku sumber gempa bumi di wilayah Indonesia gitu. Pusgen terakhir 2017, kemudian 2024 ada update juga, tapi belum rilis buku resminya. Nanti mungkin bisa dicari bersama bahwa
ke-10 di NTB ya, ke-10 sumber gempa tersebut masing-masing memiliki magnitudo tertarget gitu. Jadi rata-rata sih bisa mencapai 8 magnitudo. Ada yang bisa mencapai 7,9 gitu ya. Jadi magnitudo tertarget atau magnitudo yang dimungkinkan berdasarkan panjang tadi bidang patahannya ketika dia bergerak itu akan menimbulkan magnitudo bisa mencapai 8. Rata-rata seperti itu. Nah, itu kan adalah kajian yang dilakukan berdasarkan akademik ya. Kajian akademiknya seperti itu. Nah, tugas kami adalah untuk mengamati hariannya. Seperti itu. Jadi dari awal tahun 2025 ya, kalau kita perhatikan sering terjadi gempa bumi di sekitar Gunung Tambora gitu. Di Dompu Bima. Daerah sana sering terjadi gempa-gempa dengan magnitudo yang kecil gitu. Kemudian ada juga di daratan Kabupaten Sumbawa. Itu juga beberapa kali muncul gempa-gempa bumi kecil di darat yang diakibatkan oleh sesar aktif di darat dengan magnitudo yang kecil-kecil gitu. 2, 3. Kemudian terakhir yang terbaru di Utan di Kabupaten Sumbawa juga beberapa kali 10 sampai 12 kali itu muncul gempa-gempa bumi kecil gitu. Jadi kami itu melakukan monitoring terus-menerus gitu. Tujuannya apa? Jadi kita bisa memetakan, oh ini daerah sini yang lagi aktif nih kegempaannya gitu kan. Kami informasikan melalui laporan mingguan dan bulanan kami kepada masyarakat. Bisa diakses di media-media sosial kami ya. Misalnya di Instagram di Info Gempa NTB gitu. Ada link khusus untuk mendownload buletin. Bapak Ibu bisa melihat langsung di situ hasil pengamatan kami gitu dan sumber-sumbernya itu ada di mana saja. Nah, tentunya ini kembali lagi untuk apa? Yaitu untuk kesiapsiagaan tadi. Gitu. Intinya kan kita melakukan pengamatan, ngapain sih kita 24 jam Iya. mantengin itu gitu memberikan informasi gitu. Tidak mungkin kalau tidak ada gunanya, yaitu untuk memetakan daerah mana yang aktif gitu sebagai pembuktian juga dari apa yang dilakukan kajian para ahli bahwa memang NTB ini aktif secara gempa buminya gitu. Jadi kita bisa mengetahui nih apa yang harus kita lakukan sebelum, sesaat dan setelah kejadian gempa bumi. Mungkin Bang Gus kalau ada yang mau ditambahkan. Ya, mungkin saya bisa tambahkan. Nah itu nanti saya rasa pentingnya kita memahami di mana kita berada. Ya. Jadi seperti itu. Tadi disebutkan Mas Riko, memang di daerah kita ini ada beberapa patahan yang terjadi. Ya, jadi nanti kalau kita misalnya lagi tamasya di bagian selatan gitu. Nah kita tahu tuh di bagian selatan potensinya seperti apa gitu kan. Terus di mana kawasan-kawasan tadi yang disebutkan daerah-daerah yang aman kalau terjadi tsunami misalnya kan. Nah itu yang harus kita pahami sebenarnya. Jadi seperti itu. Selain itu tujuannya jadi untuk kita lebih aware untuk di mana kita berada karena itu juga nanti akan menentukan selain takdir ya. Apa yang akan terjadi kepada kita gitu. Kita nggak bisa itu ya. Iya, selain takdir jadi kita udah siap-siap dulu ya. Ya, gitu ya. jadi seperti itu. Jadi yang penting ya kita paham, ya selebihnya ya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa ya, gitu. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita ke suatu tempat atau tinggal di suatu tempat buta dengan potensi tempat itu melakukan kayak tadi ya. Di Lombok Utara ini sudah tahu nih gempa potensi besar. Dulu masyarakat pada saat kejadian gempa aware nih. Tapi sekarang sesudah lebih dari 5 tahun kejadian gempa, masyarakat kembali ke budaya sebelum gempa itu, terutama untuk budaya bangun rumahnya gitu kan. Nah itu kan artinya mereka tingkat awareness-nya bisa dibilang masih kurang ya, perlu agak abai lah gitu. Agak abai. Jadi seperti itulah. Oke. Mungkin. Ini sekali lagi ini bukan nakut-nakutin ya teman-teman ya, karena ini podcast ini hadir buat kita supaya tahu aja ya, apa potensi-potensi dan di daerah-daerah mana yang berbahaya. Nah ini berarti kalau di Lombok itu daerah potensi bahaya terbesar itu di mana? Di selatan itu deh atau di utara? Nah jadi izin kalau untuk pemetaan potensi ya mungkin itu sekalian kita informasikan juga bahwa pemerintah kita ini sudah mempunyai tool-tool untuk itu sebenarnya. Jadi setiap kota dan kabupaten itu diwajibkan memiliki dokumen yang namanya dokumen kajian risiko bencana. Ya, kebetulan Bang Kus ini juga salah satu
tim penyusunnya biasa. Pengkajinya ya. Kita ketemu biasa untuk membuat kajian risiko Kajian. bencana di kota kabupaten tersebut. Iya. Jadi bencana kan tidak hanya gempa tsunami saja. Iya, benar. Jadi ada kurang lebih 13 jenis bahaya atau ancaman bencana yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi setiap kota kabupaten itu memetakan daerah dia mana yang lebih tinggi nih gitu ya. Tentu ada tempat-tempat yang mungkin bencana banjir menjadi prioritas utama, misalnya kayak di Kota Bima gitu ya, atau di Kabupaten Bima gitu yang sudah sangat sering sekali terjadi banjir gitu. Atau mungkin yang paling sering adalah gempa bumi tsunami. Nah, itu berbeda-beda berdasarkan hasil kajian. Nah, itu biasanya yang nyusun adalah teman-teman dari BPBD, Oke. kota kabupaten masing-masing. Seperti itu. Jadi kalau ditanya daerah mana yang lebih berpotensi gitu ya. Kalau misalnya terkait sama gempa, di seluruh daratan di NTB ini potensinya sama. Potensinya sama, oke. Betul. Sama-sama berada di daerah yang rawan gempa. Kalau tsunami, tentu adalah daerah yang berada di pesisir. Oke. Pesisir pantai gitu nggih, ya. Mau utara, mau selatan, mau bagian Kota Mataram, bagian ini selagi di pesisir pantai itu memiliki risiko tsunami gitu ya. Memiliki risiko tsunami. Cuma bahayanya itu fix, dia tidak bisa diapa-apain karena memang sumber gempanya ada, terus potensi terjadi tsunami-nya ada gitu. Kemudian kerentanannya kita itu juga bisa kita lihat, misalnya mungkin kalau gempa bumi kuat, tetapi kalau di situ tidak ada bangunan, tidak ada pemukiman gitu ya, itu tidak berbahaya bagi daerah tersebut. Tapi semakin padat pemukimannya, tentu itu kerentanannya semakin tinggi. Nanti ada lagi yang namanya kapasitasnya. Apakah kapasitasnya ini tidak tahu sama sekali harus melakukan apa ketika ada gempa dan tsunami, berarti kapasitasnya rendah. Tapi ketika dia tahu dia harus ngapain untuk menyelamatkan diri, berarti kapasitasnya tinggi. Gitu. Makanya ada namanya kajian risiko itu menghitung tadi menggunakan rumus risiko ya, mungkin Jadi bahaya dikalikan dengan kerentanan dibagi dengan kapasitas gitu. Jadi kalau kapasitas kita semakin tinggi, artinya kita semakin tahu kita harus berbuat apa kalau banjir, kalau tsunami, kalau gempa, maka risiko kita itu semakin kecil. Oke. Ya, tetapi kalau kapasitas kita itu 0, kita tidak tahu gitu ya. Maksudnya kalau ada gempa kita mau ngapain, maka kita semakin beresiko besar gitu menjadi korban dari gempa bumi atau tsunami. Gitu mungkin. Oke. Ya. Berarti kita tuh harus tahu ya di Iya. mana posisi kita tinggal berarti ya. Kayak tadi Betul. Bang Kus bilang ya, Mas Riko bilang. Kayak misalnya gini nih. Oke, kita tinggalnya di pesisir nih. Ya. Resiko kebencanaannya tuh tsunami. Tsunami. Jadi kita harus tahu dulu nih kalau tsunami terjadi tandanya apa dan kita harus ngapain. Kalau misalnya kita tinggalnya di daerah pegunungan, berarti resiko bencana itu longsor. Bisa jadi. Ya bisa jadi ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Berarti kita harus tahu nih ketika longsor terjadi kita harus ngapain dan kita harus kemana. Kayak mungkin perkotaan banjir lah. Banjir, ya. Banjir ya. Karena udah terjadi kemarin. Betul. Baru tadi saya ngobrol sama Bang Kus, ya mudah-mudahan hujannya gini-gini aja. Iya. Jangan gede terus 3 hari berturut-turut kayak kemarin lagi. Berarti kalau ketika banjir kita harus tahu nih, ketika banjir kita harus ngapain dan kemana gitu ya. Iya, benar. Balik lagi ke kita masing-masing Kapasitas gitu ya, peningkatan kapasitas. Oke. Ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Oke. Siapa namanya? Mita. Dari kampus yang sama ya. Oke. Apa yang bisa kita lakukan dengan adanya informasi bahwa di NTB bakal terjadi gempa megatrust? Gimana cara menyikapinya agar masyarakat tidak panik? Ya. Baik. Oke. Menarik Pertanyaan juga. yang menarik juga. Iya. Ini sangat mewakili masyarakat pada umumnya mungkin pertanyaan itu ya. Saya juga. Saya juga. Karena sebenarnya kita juga masyarakat ya. Kita Iya, sama iya, juga iya. Kita sama sebenarnya. Kita sama juga. Jangan-jangan itu yang bikin mau pindah ya? Nah, bisa jadi ketahuan deh. Ya, jadi itu ya. Apa yang harus kita lakukan menyikapi ini ya informasi yang beredar gitu megatrust gitu ya. Ini sama seperti mungkin itu ya. Kita tahu bahwa kalau kita terus-terusan analoginya mungkin takut ya. Kalau saya mau naik sepeda gitu, terus saya takut jatuh gitu kan, apakah akan bisa naik sepeda? Nggak bisa. Bisa ya. Nggak bisa karena takut ya. Karena takut. Jadi yang harus kita lakukan apa ya? Berarti mungkin sepedanya dipasang roda bantu di sampingnya Iya. gitu ya. Pasang 2 dulu Pasang nih. 2 dulu nih. Nanti pelan-pelan 1 lepas. Nah, Ya, satu ya, lepas gitu ya.
Atau mungkin minta tolong orang tua kita atau teman kita memegangi dari belakang gitu ya, sambil kita mengayuh, kemudian dilepas, secara tidak langsung kita menjadi bisa gitu. Ya, ya, ya. Nah, sama dengan megatrust tadi. Apakah ketika mengetahui sumber potensi-potensi gempa tadi, kita menjadi takut? Ya, apakah kita akan berubah? Kita bisa tangguh terhadap gempa bumi jika mendengar kata megatrust saja kita takut, Iya. gitu ya. Ya, tentu kita akan berputar-putar di situ saja gitu, tidak akan berkembang gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya itu tadi. Mungkin kalau sepeda kita pasang roda, berarti sekarang kalau gempa kita adalah mempelajari, ya, meningkatkan kapasitas diri kita. Jadi begitu masuk ke misalnya ruangan ini kita tahu, oh ini ruangannya ada di bagian mana. Terus jalur evakuasinya kemana yang paling dekat ke tempat aman gitu ya. Terus ada benda apa saja yang mungkin jatuh bisa menimpa kepala kita gitu. Jadi setiap kemana-mana kita harus bisa merencanakan apa yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana gitu. Karena kembali lagi kita tidak tahu kapan bencana itu datang. Jadi kita siapkan kapasitas, maka nanti kita bisa menjadi lebih tangguh terhadap bencana gitu, dalam hal ini gempa bumi dan tsunami gitu. Oke. Teman-teman ada, saya tanya nih ya, ada siapin tas siaga bencana nggak? Nah, Udah. Itu salah satu persiapan loh sebenarnya, walaupun kita nggak tahu ya Betul. bencana itu kapan akan terjadi, tapi karena kita daerah kayak dibilang sama Mas Riko sama Bangkus gitu ya, kayak NTB ini daerah rawan bencana, gempa terutama gempa ya. terutama. Jadi setidaknya kita tuh siapin tas siaga bencana. Itu isinya kayak dokumen ya, Ya. dokumen pribadi, terus entah itu bentuknya fotokopian atau apa gitu ya, terus makanan ringan gitu yang punya apa jangka waktunya Lifetime. itu cukup lama gitu. Kalau yang punya bayi ya popok dan sebagainya Ya, betul. gitu ya. Kurang lebih itulah isinya tes siaga bencana. Duit cash juga kalau cash. perlu ya, uang cash, karena kalau terjadi bencana kita nggak pernah tahu teknologi akan seperti apa ya. Bisa jadi ya pemadaman listrik. Nggak mungkin kita bisa tarik ATM tunai ya kan. Iya kan. Duit cash, terus kalau emang alat komunikasi juga ya. Betul. Alat komunikasi ya. Entah itu bentuknya handphone apa, entah itu Android, tapi handphone jadul kayaknya lebih kuat Lebih sinyalnya. kuat kayak. Iya. Karena kalau ada yang gunung handphone jadul lebih kuat sinyalnya. Intinya ya persiapan untuk 2 sampai 3 hari. 3 hari. Karena biasanya kan kalaupun terjadi bencana misalnya, biasanya tim evakuasi atau tim yang Penyelamat, ya, memberikan penyelamat. bantuan itu ya sekitar 2-3 hari mungkin paling lama baru bisa sampai ke kita gitu loh. Itulah yang kita siapkan untuk diri kita, walaupun mungkin kalaupun kita punya handphone mungkin tidak akan berfungsi maksimal gitu kan. Tapi mungkin yang lebih ke makanan sama kebutuhan pokok sih. Kalau saya sama Ada yang menarik itu dari penelitian di gempa bumi Hanshin Awaji di Jepang. Jadi ada yang meneliti bahwa manusia itu selamat karena apa sih gitu ketika ada gempa dan tsunami gitu misalnya. Jadi 34% itu selamat karena dirinya sendiri. Kemudian yang lain faktornya dari keluarga itu paling rendah sampai yang paling rendah adalah ditolong oleh regu penyelamat. Oh, oke. Yang paling tinggi adalah menyelamatkan diri sendiri tadi. Yaitu makanya seperti yang Bang Dio sampaikan tadi bahwa butuh tas siaga bencana. Iya. Itu adalah langkah antisipatif kita atau peningkatan kapasitas diri kita untuk ketika kalau misalnya terjadi gempa gitu atau banjir atau apa, kita cukup bawa satu tas itu saja. Gitu, tidak perlu bingung, waduh di mana ijazah saya ya, Iya. di mana duit cash saya gitu, di mana senter saya gitu. Iya. Jadi Oh, cukup iya. ngambil satu. Termasuk senter juga ya. Iya, center, peluit gitu ya. Center, peluit, alat P3K. Alat P3K betul. Iya, yang kayak tadi Bangkus bilang tuh, ya durasinya 2 2 sampai 3 3 hari gitu Betul. ya. Kayak makanan. Kalau misalnya makanan yang ada jangka waktunya direfill, tetap diperbaharui ya. Diperbarui. Kayak dokumennya. Jadi teman-teman nih, dokumen pribadinya gitu kayak ijazah. Jadi siapin aja di rumah gitu satu tas siaga bencana yang isinya barang-barangnya teman-teman gitu. Kalau ada makanan, direfill lagi makanannya. Tapi seenggaknya di situ ada ijazah, center, alat P3K, makanan, pakaian yang
yang ringan-ringan lah ya gitu. Karena kita nggak tahu nih bencananya apa, entah bencananya banjir, ya kita kedinginan dong nanti kalau kita nggak salin nih. Kayak gitulah kurang lebih ya. Ada yang mau ditambahin lagi, Bang Kus sama Mas Riko sebelum kita closing? Mungkin sedikit terkait peningkatan kapasitas tadi ya, bahwa memang sejak 2018 semangat kita bersama di NTB ini terus meningkat. Jadi tadi setiap kota kabupaten mulai mempersiapkan kajian risiko bencananya sendiri. Kemudian setiap masyarakat desa juga dari BPBD sudah membentuk yang namanya Desa Tangguh Bencana. Jadi memang semua masyarakat itu ditingkatkan kapasitasnya. Tentu harapan besar kita bersama adalah ketika terjadi bencana meminimalkan korban jiwa atau bahkan zero victim gitu, tidak ada korban jiwa sama sekali. Termasuk salah satu dari contoh yang baik ya dari teman-teman masyarakat dari Desa Kuta itu menjadi masyarakat siaga tsunami. Tsunami Ready Community yang sudah diakui oleh UNESCO IOC secara internasional. Jadi dengan menerapkan 12 indikator langkah-langkah kesiapsiagaan tsunami, mereka dideklarasikan sebagai masyarakat siaga tsunami UNESCO IOC. Nah, tentunya kami berharap seluruh masyarakat yang berada di daerah-daerah yang rawan terhadap gempa dan tsunami, marilah kita tidak perlu panik kembali dengan bahasa-bahasa megatrust. Ayo kita mulai mempersiapkan untuk meningkatkan kapasitas diri kita supaya ketika bencana itu datang, tidak peduli bencana apapun ya, termasuk dalam hal ini gempa bumi dan tsunami, kita bisa semakin tangguh, kita bisa selamat dari gempa bumi dan tsunami tersebut. Mungkin demikian. Terima kasih. Oke, Bang Kus ada tambahan? Kalau saya mungkin tambahan aja ya. Jadi informasi terkait dengan megatrust atau potensi bencana-bencana yang lain itu sebenarnya bagus ya, bukan sebagai sesuatu hal yang perlu ditakuti. Jadi kalau ada informasi terkait hal tersebut, ya anggap sebagai pengingat untuk kita untuk lebih aware saja, untuk lebih memahami dan lebih meningkatkan kapasitas diri kita. Itu saja mungkin dari saya. Ada sisi baiknya juga kemarin Pak Pepen muncul lagi di media bulan Agustus kemarin ya. Ngingetin lagi kita nih. Jadi kita lebih aware lagi untuk soal terkait dengan bencana ini ya. Jadi mungkin yang di kantor-kantornya jalur evakuasinya udah mulai kabur-kaburan nih gambarnya, mungkin diperbaiki lagi gitu ya. Benar. Terus yang di daerah-daerah rawan bencana tsunami gitu yang mungkin ada tuh biasa pelang-pelang jalur evakuasi yang kemarin ketempel stiker atau apa atau mungkin hilang dibalikin lagi mungkin ya. Informasi toilet gitu kan. Apa pembersih toilet nomor ditempelin kertas ya. Oke, makasih teman-teman, terima kasih. Ya, terima kasih. Bang Riko, Mas Riko, Bang Gus, terima kasih teman-teman. Thank you. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Bye. lagi.